Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widodo SPP sebagai mentor dan kepala sekolah SMP 2 Bode yang SMP 3 Bode juga ya Pak. Yang saya banggakan teman-teman rekan seperjuangan di Tilok 3 SMP 3 Bode. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K. Saya mengambil judul di sini optimalisasi keterampilan pengolahan bahan pangan perikanan lingkungan setempat melalui pembelajaran berbasis proyek di SMP Negeri 2 Bode Kabupaten Pemalang. Perkenalkan kenapa saya mengambil ini, saya Widi Mudi Pratiwi sebagai guru prakarya SMP Negeri 2 Bode. Ya, dilanjut Pak. Ya, pendahuluan latar belakang kita ketahui di sini ASN itu dibagi menjadi dua, PNS dan P3K. Oke, ya. Nah, tapi mempunyai tugas yang sama, cuma pembedanya adalah haknya ya. Yang kedua, maksud dan tujuan orientasi. Yang pertama mengenal tugas dan fungsinya karena kita baru, pengenalan dan nilai etika dan pada instansi pemerintah, dan tujuannya di sini diharapkan peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah serta mampu mengaktualisasi nilai dasar ASN berakhlak yang nanti akan diterapkan oleh program kerja kita. Ya, waktu dan tempatnya untuk pembukaan kemarin tanggal 1 Maret dilaksanakan di Tilok SMP 3 Bode, sedangkan pelaksanaan orientasi berupa Zoom meeting juga dilaksanakan di SMP 3 Bode, waktunya 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 Maret. Sedangkan pelaksanaan on-job training itu secara tatap muka dari hari Kamis tanggal 8 sampai kemarin Senin itu dilakukan di instansi masing-masing. Ya, melanjutkan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang, kita tahu visinya ya yang disingkat dengan aman, mewujudkan Kabupaten Pemalang yang aman, adil, makmur, agamis dan menangani, serta misinya mewujudkan rasa aman, tentram dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan dan tata kelola, dan mewujudkan pembangunan mental dan kreatif masyarakat yang agamis toleris, mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Ya, sedangkan nilai dan etika Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pemalang ada visi misi OPD, itu visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang sesuai dengan misi sama dengan Kabupaten Pemalang sendiri atau yang disebut dengan aman. Sedangkan misi Kabupaten Pemalang mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakteristik masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Tujuan dan sasarannya. Tujuan penyelesaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang tahun 2021 sampai 2026. Yang pertama sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah. Seperti kalau kita berarti program kerja jangka menengah. Yang kedua sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan menyusun program statistik sebagai dasar perencanaan program jangka menengah daerah dan rencana kerja tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran. Menyediakan indikator untuk evaluasi kerja bagi seluruh perangkat daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Program strategis ini sebagai disebut pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib ditemui oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar. Itu pendidikan dasar
biasa dibagi dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan keseraan. Sedangkan visi sekolah SMP 2 Bode berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, misinya banyak sekali, tapi saya menekankan pada mengembangkan minat, bakat, dan potensi kreativitas peserta didik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, dan keterampilan, sehingga mewujudkan dan dalam bentuk perolehan prestasi bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan mapel saya itu mengambil kreativitas. Struktur organisasi dan ya. Sekarang ke bab 4-nya, rencana kerja P3K, rencana kerja saya, unit kerja SMP Bode. Identifikasi isunya, saya mengambil kurangnya minat belajar prakarya dan daya kreativitas di SMP 2 Bode. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran prakarya yang menarik bagi siswa di SMP 2 Bode. Selanjutnya, isu yang saya angkat, kurangnya minat belajar prakarya dan daya kreativitas di SMP Negeri 2 Bode. Sedangkan gagasan yang diangkat, optimalisasi keterampilan pengolahan dari bahan dasar di lingkungan setempat melalui pembelajaran berbasis proyek di SMP Negeri 2 Bode. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu kesulitan belajar, karena sekarang teknologi sudah maju ya. Saya tidak membawa kertas, saya menggunakan angkat berupa Google Form. Waktunya singkat, juga tidak mengeluarkan banyak modal kertas. Nah, membuat angkat belajar, outputnya itu terciptanya angkat berupa Google Form. Jadi saya membuat angkat kesulitan belajar apa. Yang kedua, membagikan angkat berupa Google Form untuk diisi. Melaporkan permasalahan usaha belajar dari hasil angkat. Outputnya atau kelompoknya kesulitan belajar siswa dari hasil angkat untuk ditangani. Ya. Membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran prakarya. Satu, saya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran prakarya lainnya mengenai pembuatan hasil karya yang bahan dasar mudah didapat di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, outputnya terjadi kesepakatan antara mentor dan guru mapel prakarya lainnya. Sedangkan selanjutnya melaksanakan belajar prakarya dengan ya, yang selanjutnya itu persetujuan oleh mentor dengan pembuatan hasil karya pembelajaran prakarya berupa pembelajaran berbasis proyek. Ya, di sini yang dimaksud proyek, saya sedikit tindakan ya. Untuk saya di SMP 2 Bode itu letaknya di daerah dataran tinggi dan bahan alamnya masih banyak sekali. Kebetulan tadi sudah dijelaskan untuk prakarya itu semester 1 menggunakan kerajinan, semester 2 menggunakan pengolahan. Sedangkan saya di sini objeknya ada kelas 9. Kelas 9 itu bahan kerajinan dari bahan keras. Di sana banyak sekali pohon bambu dan banyak sekali ranting-ranting. Jadi saya ingin mengoptimalisasikan, jadi siswa berkreasi sehingga nanti anak-anak mempunyai selama ini di sana saya lihat dari angkat Google Form itu anaknya itu sebenarnya kreatif, tetapi tadi tidak ada contoh. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran, pendidikan melakukan absensi kegiatan apresiasi. Yang selanjutnya outputnya terlaksana
kegiatan persepsi. Selanjutnya melaksanakan evaluasi, penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah saya melaksanakan, saya menginginkan bahwa pendidikan siswa itu adanya evaluasi dengan bukti hasil karya yang tadi saya jelaskan lebih kreatif dari sebelumnya. Yang selanjutnya siswa memahami materi pelajaran yang telah dikerjakan. Yang selanjutnya adalah siswa termotivasi agar lebih kreatif, bersemangat dalam belajar. Ya, sedangkan nilai-nilai berakhlak yang saya ambil adalah kompeten, kolaborasi, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif. Kompeten berarti dia memiliki hal yang lebih, ya. Yang kolaborasi itu bekerja sama. Biasanya kalau itu berkelompok, pembelajarannya berkelompok. Yang sebenarnya berorientasi pelayanan itu saling bekerja sama. Nah, sedangkan program rencana kerja saya yang tahun kedua, tadi tahun pertama sudah, tahun kedua melengkapi kekurangan pembelajaran berbasis proyek pembelajaran prakarya. Yang selanjutnya menambah pembelajaran berbasis proyek pada aspek lain dengan pembelajaran prakarya. Selanjutnya menambah hasil kerajinan pada pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran prakarya. Sedangkan tahun kelima mempublikasikan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran prakarya ke masyarakat sebagai pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Jadi saya menginginkan untuk tahun selanjutnya lebih sempurna itu bisa dipasarkan ke masyarakat. Paling tidak kalau pengolahan, paling tidak di lingkungan sekitar. Seperti kemarin digabungkan dengan P5 itu bazar untuk prakarya pengolahan. Kebetulan pengolahannya di sana alamnya itu cara saya namanya ikan mabar, ya, yang memanfaatkan alamnya di sana. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon pertanyaan. Terima kasih. Waktu yang berikan langsung saja. Nanti menjawab pertanyaan dari Pak Sandi. Proyek itu maksudnya pembelajarannya berbasis proyek, artinya jadi proyeknya ditunjukkan dengan tadi apa pengolahan hasil bahan-bahan. Jadi saya kira sudah jelas Pak kaitan dengan kegiatan dalam Bu Widi. Jadi yang jenengan tanyakan itu pembelajarannya apa artinya? Kalau artinya project based learning ya pembelajaran berbasis proyek gitu. Saya kira itu Pak. Jadi tidak usah yang sangat itu sudah bagus. Selanjutnya berkaitan tadi pemaparan yang langsung saya pakai langsung tanggapan dari saya ya pemaparan yang disampaikan Bu Widi saya kira sudah bagus sekali Pak. Jadi yang disampaikan laporan yang disampaikan oleh Bu Widi ini berangkat dari isu masalah. Jadi yang setelah mengamati permasalahan di SMP Negeri 2 Bu Widi mengidentifikasi masalah dua. Yang pertama kurangnya minat belajar siswa ya berkaitan dengan mapel prakarya dan prakarya. Yang kedua kurangnya media pembelajaran. Itu dari konsultasi yang dilakukan oleh Bu Widi, memang saya lebih setuju menggunakan mengangkat yang isu kurangnya minat belajar. Kenapa? Karena ini memang ranahnya pendidik. Kalau kurangnya media pembelajaran ini lebih pada otoritas sekolah, satuan pendidikan, kepala sekolah dan tim pengembangan sekolah. Jadi saya mendukung apa tadi yang disampaikan oleh Bu Widi. Jadi yang dianggap adalah kurangnya minat belajar prakarya dan daya kreativitas di SMP Negeri 3 Bodek. Hanya saja hanya berkaitan dengan laporan ini lebih spesifik di kelas apa, kelas 8 apa gitu ya. Jadi
Jadi lebih apa? Ya, objeknya jelas, kelasnya. Terus yang lain Bapak Ibu, saya kira ini sudah bagus sekali. Bu Widi sudah menerapkan prinsip kurikulum merdeka. Ini kelas berapa? Kan belum jelas kelasnya nih. Ini kelas 9. Artinya walaupun kurikulumnya masih menerapkan kurikulum 13, tetapi di dalam tahapan dan output yang dilaporkan oleh Bu Widi ini sudah menggambarkan kurikulum merdeka. Itu contohnya di dalam kegiatan pembelajaran terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, atau dalam istilah kurikulum merdeka itu student well-being, yang ini indikatornya adalah siswa antusias, aktif, kreatif, dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu ini sudah sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, walaupun kurikulumnya kurikulum 2013, tetapi sudah menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Itu yang menjadi saran saya, hanya ditambah kelasnya. Ya, tapi penelitian panjenengan fokusnya jelas lebih mengerucut ke kelas. Ya, walaupun nanti bisa diterapkan di kelas yang lain. Jadi, dan saran dari saya, kegiatan ini tidak hanya ketika orientasi toh, ya, hanya nanti setelah selesai orientasi, Bu Widi bisa menerapkan tadi ya, pendekatan project based learning. Ya, malah kalau bahasa Inggrisnya kurang fasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, ya, ini mungkin untuk peserta yang lain. Tadi di awal ya misalnya Pak Eko, bahwa kita menggunakan prinsip kurikulum merdeka, walaupun masih berkilas. Contoh lagi yang terakhir ya, di penilaian. Jadi nanti panjenengan dalam tugas di sekolah masing-masing itu penilaiannya nanti tetap kita menggunakan kurva, walaupun kelas 8 dan 9 masih berkilas. Itu salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa dinas menghimbau berarti tetap walaupun kelas 9 asalnya tetap menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lagi ampun untuk Budi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.